Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B yang terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Iklimah Haji Ismail Torano, di samping kanan saya, Indriani Idhar, di samping kiri saya, Mariana Buamona. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Zulkifli Jamjam MSI MSc dengan judul Spektroskopis UV Vis. Baik, langsung saja kami masuk pada materi kami yang akan dibawakan oleh pemateri pertama, yaitu Mariana Buamona. Dipersilahkan. Sejarah UV Vis. Senyawa organik terkonjugasi menyerap UV 190 sampai 400 nm atau terlihat 400 sampai 700 nm. Cahaya semakin besar, derajat konjugasi semakin besar. Tingkat penyerapan pada penjangkau gelombang lebih lama. Absorbansi cahaya oleh bahan pertama kali dieksplorasi oleh ahli matematika Jerman Johann Heinrich Lambert pada tahun 1728 sampai 1777 yang menemukan bahwa untuk radiasi monokromatik dalam radiasi praktek pita sempit, jumlah cahaya yang diserap adalah berbanding lurus dengan panjang jalur cahaya itu melalui material dan tidak tergantung dari intensitas cahaya. Astronom Jerman Wilhelm Baird pada tahun 1797 sampai 1850 memperluas pekerjaan ini dan menemukan bahwa untuk larutan encer ada hubungan linear antara konsentrasi analit dan absorbansi. Ahli kimia klinis Henry Benz Jones pada tahun 1813 sampai 1873 menggunakan spektroskopi emis untuk mendeteksi litium dalam urin dan pada jaringan lain, termasuk lensa, dihapus dari mata pasien katarak dan bekerja dengan Augustus Doppler pada tahun 1835 sampai 1907. Digunakan analisis fluoresensi untuk mendeteksi kina dalam darah dan jaringan lain. Pengenalan spektrometer konvensional UV pertama oleh Arnold Beckman pada tahun 1900 sampai 2004. Namun, kelompok-kelompok seperti yang dipimpin oleh Bernard B. Wardell pada tahun 1907 sampai 1989 melanjutkan untuk menggunakan instrumen untuk mengembangkan kuantitatif. Wardell mendirikan beberapa aturan dasar untuk sukses menginstrumen obat dan racun lainnya dalam spesimen biologi, banyak yang masih berlaku hari. Pengertian spektrofotometri UV Vis. Spektrofotometri merupakan suatu metode analisa yang didasarkan pada pengukuran spektrum sinar monokromatis oleh suatu lajur larutan berwarna pada panjang gelombang spesifik dengan menggunakan monokromator, prisma atau kisi difraksi dengan detektor fototubel. Kegunaan UV Vis. Spektroskopi UV merupakan metode penting yang mapan, andal, dan akurat. Dengan menggunakan spektroskopis UV atau Vis, substansi tak dikenal dapat didefinisikan dan konsentrasi substansi yang dikenal dapat ditentukan. Pelarut untuk spektroskopi UV harus memiliki sifat pelarut yang baik dan memancarkan sinar UV dalam rentang UV yang luas. Selain itu, spektroskopi UV juga digunakan untuk cairan berwarna. Adapun kegunaan lain dari spektrofotometri UV atau Vis adalah alat yang digunakan untuk mengukur transmitansi, reflektansi, dan absorpsi dari cuplikan sebagai fungsi dari panjang gelombang.
Spektrofotometri digunakan untuk mengukur energi cahaya secara relatif jika energi tersebut transmisikan, direfleksikan, atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang. Analisis sampel spektrum UV-Vis. Spektrofotometer UV-Vis dapat digunakan untuk analisis kuantitatif maupun analisis kualitatif. Analisis kuantitatif. Penggunaan sinar UV dalam analisis kuantitatif memberikan beberapa keuntungan, diantaranya yaitu dapat digunakan secara luas, memiliki kepekaan tinggi, selektivitasnya cukup baik dan terkadang tinggi, ketelitian tinggi. Analisis kualitatif. Penggunaan alat ini dalam analisis kualitatif sedikit terbatas sebab spektrum sinar tampak atau sinar UV menghasilkan puncak serapan yang lebar sehingga dapat disimpulkan bahwa spektrum yang dihasilkan kurang menunjukkan puncak-puncak serapan. Namun, walaupun puncak yang dihasilkan berbentuk lebar, puncak tersebut masih dapat digunakan untuk memperoleh keterangan ada atau tidaknya gugus fungsional tertentu dalam suatu molekul organik. Adapun langkah-langkah utama dalam analisis kuantitatif adalah yaitu pembentukan warna atau untuk zat yang tak berwarna atau warnanya kurang kuat, penentuan panjang gelombang maksimum, pembuatan kurva kalibrasi, pengukuran konsentrasi sampel. Radiasi ultraviolet memiliki panjang gelombang kurang dari 200 adalah sulit untuk menangani dan jarang digunakan sebagai alat untuk analisis struktural. Panjang gelombang cahaya UV-Vis jauh lebih pendek daripada panjang gelombang radiasi inframerah. Spektrum sinar tampak terang dari sekitar 400 mm berwarna ungu sampai 750 mm berwarna merah. Sedangkan spektrum ultraviolet terentang dari 100 mm sampai 400 mm. Kuantitatif energi yang diserap oleh suatu senyawa berbanding terbalik dengan panjang gelombang radiasi. Panjang gelombang cahaya UV-Vis jauh lebih pendek daripada panjang gelombang radiasi inframerah. Spektrum sinar tampak terentang dari sekitar 400 mm berwarna ungu sampai 750 mm berwarna merah. Sedangkan spektrum ultraviolet terentang dari 100 mm sampai 400 mm. Kuantitas energi yang diserap oleh suatu senyawa berbanding terbalik dengan panjang gelombang radiasi. Analisis ini dapat digunakan yakni dengan penentuan absorbansi dari larutan sampel yang diukur. Prinsip penentuan spektrofotometer UV-Vis adalah aplikasi dari hukum Lambert, yaitu A sama dengan min log T sama dengan min log it atau di mana A absorbansi dari sampel yang akan diukur, T sama dengan transmitansi, intensitas sinar masuk, it sama dengan intensitas sinar yang diteruskan, koefisien ekstinksi, B sama dengan tebal kuvet yang digunakan, C konsentrasi dari sampel. Penyebab kesalahan sistematik yang sering terjadi dalam analisis menggunakan spektrofotometer. Penyebab kesalahan sistematik yang sering terjadi dalam analisis menggunakan spektrofotometer adalah serapan oleh pelarut, serapan oleh kuvet, kesalahan fotometrik normal. Baik, selanjutnya penentuan kromatogram, di mana penyerapan sinar tampak atau ultraviolet oleh suatu molekul dapat menyebabkan terjadinya eksitasi molekul tersebut dari tingkat energi dasar atau ground state ke tingkat energi yang lebih tinggi atau excited state. Proses ini melalui dua tahap. Tahap pertama yaitu
Tahap pertama yaitu M tambah Hf lebih dari M. Tahap kedua M lebih dari M tambah heat. Gugus atom yang menyebabkan terjadinya absorpsi cahaya disebut kromofor. Secara umum, ada 3 jenis senyawa kimia yang mengandung gugus pengabsorpsi, yaitu senyawa organik yang memiliki elektron sigma, pi, dan n, di mana absorpsi yang melibatkan elektron dari orbital d dan f. Dan yang ketiga yaitu absorpsi perpindahan muatan atau charge transfer elektron. Adapun senyawa organik yang mengandung elektron sigma, pi, dan n, zat pengabsorpsi yang mengandung elektron sigma, pi, dan n meliputi molekul atau ion organik, juga sejumlah anion anorganik. Semua senyawa organik mampu mengabsorpsi cahaya sebab senyawa organik mengandung elektron valensi yang dapat dieksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Adapun jenis elektron pengabsorpsi, di mana elektron-elektron yang bertanggung jawab pada pengabsorpsian cahaya oleh suatu molekul organik adalah yang pertama, elektron-elektron yang terlibat langsung di dalam pembentukan ikatan antara atom-atom. Sedangkan yang kedua yaitu elektron-elektron bebas atau tak berpasangan seperti pada atom-atom oksigen, halogen, belerang, dan nitrogen. Orbital-orbital molekul yang diasosiasikan dengan ikatan tunggal di dalam molekul-molekul ditandai dengan orbital sigma dan elektron terlibat adalah elektron sigma. Ikatan rangkap 2 di dalam suatu molekul organik mengandung 2 jenis orbital molekul, di mana orbital sigma yang membentuk sepasang ikatan elektron dan orbital pi yang membentuk pasangan lainnya. Penyebaran muatan ditandai oleh suatu noda atau daerah dengan kerapatan muatannya sepasang. Sepasang sumbu ikatan dan kerapatan maksimum di daerah bidang atas dan bawah adalah sigma dan pi. Antibonding atau orbital-orbital ini ditandai oleh sigma dan pi. Beberapa senyawa organik mengandung elektron-elektron non-bonding. Elektron-elektron tak berpasangan ini ditandai oleh simbol N. Energi-energi untuk beberapa jenis orbital molekul yang berbeda, transisi elektron di antara tingkat-tingkat energi tertentu yang disebabkan oleh pengabsorpsian radiasi. Contoh gambar 1 yaitu diagram tingkat energi pada transisi elektron. Terus absorpsi yang melibatkan elektron dari orbital D dan E dan F. Kebanyakan ion-ion logam transisi mengabsorpsi radiasi di daerah spektrum ultraviolet atau sinar tampak. Untuk itu, deret lantanida dan aktinida. Proses pengabsorpsiannya menyebabkan transisi elektron 4F dan 5F. Sedangkan untuk deret pertama dan kedua logam transisi menyebabkan transisi elektron 3D dan 4D. Masuk pada absorpsi oleh deret pertama dan kedua logam transisi orbital D, di mana ion-ion dan kompleks-kompleks dari 18 unsur transisi deret pertama dan kedua cenderung mengabsorpsi sinar tampak, beberapa dengan unsur aktinida dan lantanida. Unsur-unsur transisi ini sering mempunyai pita absorpsi yang melebar dan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Salah satu contoh unsur transisi blok 3D yang berwarna yaitu Mn7+ dan senyawa KMnO4. Contoh yang terpaparkan oleh gambar tersebut. Adapun yang kedua yaitu absorpsi oleh ion-ion lantanida dan aktinida atau orbital F. Berbeda dengan sifat kebanyakan pengabsorpsi anorganik dan pengabsorpsi organik. Spektra ion-ion lantanida dan aktinida meruncing, jelas dan khas, yang sedikit dipengaruhi oleh jenis ligan yang bergabung dengan ion logam tersebut. Hal ini disebabkan karena orbital-orbital dalam dihalangi oleh pengaruh luar elektron. Yang dihalangi oleh pengaruh luar elektron-elektron yang
yang menempati bilangan kuantum utama yang lebih tinggi. Contoh pada gambar spektrum absorpsi UV vis unsur Ce, Nd, Pr, dan Sm. Adapun absorpsi perpindahan muatan, di mana zat-zat yang menunjukkan absorpsi perpindahan muatan sangat penting karena absorptivitas molarnya sangat besar, yaitu hal ini meningkatkan kesensitipan pendekatan dan penentuan zat-zat pengabsorpsi. Beberapa kompleks anorganik memperlihatkan absorpsi perpindahan muatan dan karenanya disebut kompleks perpindahan muatan. Salah satu contohnya yaitu reaksi antara ion besi dengan senyawa 5 nitro 6 amino 1,10 penatorolin membentuk senyawa kompleks tris 5 nitro 6 amino 1,10 penatrolin atau iron. Senyawa kompleks ini memiliki absorpsi maksimum pada 520 nm dengan absorptivitas molar sebesar 1,39 kali 10 pangkat 4. Seperti seperti pada gambar di bawah ini. Suatu kompleks memperlihatkan spektrum perpindahan muatan. Jika salah satu komponennya mempunyai sifat penyumbang elektron atau elektron donor, maka komponen lain yang bersifat penerima elektron atau elektron akseptor umumnya di dalam transfer kompleks yang melibatkan ion logam. Logam bertindak sebagai akseptor elektron kecuali di dalam kompleks besi. Fenatrolin atau tembaga 1 fenatrolin ligan merupakan akseptor elektron dan ion logam sebagai don elektron. Masuk pada instrumen UV vis, di mana spektrofotometer sesuai dengan namanya adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrofotometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu, dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang diabsorpsi. Jadi spektrofotometer digunakan untuk mengukur energi secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan atau direfleksikan atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang. Kelebihan alat ini dibandingkan dengan fotometer adalah panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih terseleksi, dan ini diperoleh dengan alat penguraian seperti prisma, grating, ataupun celah optis. Pada fotometer filter, sinar dengan panjang gelombang yang diinginkan diperoleh dengan berbagai filter warna yang mempunyai spesifikasi melewatkan trayek panjang gelombang tertentu. Suatu spektrofotometer tersusun dari sumber spektrum tampak yang kontinu, monokrometer, sel pengabsorpsi untuk larutan sampel, dan blanko ataupun pembanding. Adapun spektrofotometer terdiri dari sumber cahaya, monokrometer, kompartemen sampel, detektor dan pengukuran intensitas cahaya, dan skema konstruksi spektrofotometer. Secara sederhana, instrumen spektrofotometri yang disebut spektrofotometer terdiri dari sumber cahaya, monokrometer, sel sampel, detektor atau readout atau pembaca. Seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu secara sederhana instrumen spektrofotometri yang sedang disebut spektrofotometer terdiri dari sumber cahaya, monokromator, sel sampel, detektor, dan readout.
Yang pertama yaitu sumber cahaya. Sumber cahaya pada spektrofotometer haruslah memiliki pancaran radiasi sinyal stabil dan intensitasnya tinggi. Sumber energi cahaya yang biasa untuk daerah tampak ultraviolet dekat dan inframerah dekat adalah sebuah lampu pijar dengan kawat rambut tersebut dari wolfram. Lampu ini mirip dengan bola lampu pijar biasa. Daerah panjang gelombang adalah 350 sampai 2200 nanometer. Di bawah kira-kira 350 nanometer, keluaran lampu wolfram itu tidak memadai untuk spektrofotometer dan harus digunakan sumber yang berbeda. Paling lazim adalah lampu tabung tidak bermuatan hidrogen 175 ke 375 atau 400 nanometer. Lampu hidrogen atau lampu deuterium digunakan untuk sumber pada daerah ultraviolet atau UV. Kemudian monokromator. Monokromator adalah alat yang berfungsi untuk menguraikan cahaya polikromatis menjadi beberapa komponen panjang gelombang tertentu yang berbeda terdispensi. Ada dua macam monokromator, yaitu prisma dan grating atau kisi difraksi. Keuntungan menggunakan kisi difraksi: dispersi sinar merata, dispersi lebih baik dengan ukuran pendispersi yang sama, dapat digunakan dalam seluruh jangkauan spektrum. Yang ketiga, sel sampel. Berfungsi sebagai tempat meletakkan sampel UV vis menggunakan kuvet sebagai tempat sampel. Kuvet biasanya terbuat dari kuarsa atau gelas, namun kuvet dari kuarsa yang terbuat dari silika memiliki kualitas yang lebih baik. Hal ini disebabkan yang terbuat dari kaca dan plastik dapat menyerap UV sehingga penggunaannya hanya pada spektrofotometer sinar tampak atau vis. Kemudian yang ketiga, detektor. Berfungsi menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Yang kelima, readout merupakan suatu sistem baca yang menangkap besarnya isyarat listrik yang berasal dari detektor. Kemudian berdasarkan sistem optiknya terdapat dua jenis spektrofotometer. Yang pertama yaitu spektrofotometer single beam. Pada spektrofotometer ini hanya terdapat satu berkas sinar yang dilewati melalui kuvet. Belangko larutan standar dan contoh diperiksa secara bergantian. Yang kedua yaitu spektrofotometer double beam atau berkas ganda. Pada alat ini, sinar dari sumber cahaya dibagi menjadi dua berkas oleh cermin yang berputar, yaitu berkas pertama memulai kuvet berisi belangko, berkas kedua memulai kuvet berisi standar atau contoh. Belangko dan contoh diperiksa secara bersamaan seperti terlihat pada gambar di bawah. Belangko digunakan untuk menstabilkan absorpsi akibat perubahan voltase atau sumber dari cahaya. Dengan adanya belangko dalam alat, kita tidak lagi mengkontrol titik nolnya pada waktu-waktu tertentu. Hal ini berbeda jika pada single beam. Kemudian parameter instrumen spektroskopi UV vis. Pada dasarnya setiap instrumen dalam metode analisis kuantitatif maupun kualitatif memiliki parameter dalam pengukurannya. Instrumen spektroskopis UV vis memiliki beberapa parameter, yaitu resolusi spektral. Resolusi spektral merupakan kemampuan instrumen untuk membedakan dua atau lebih panjang gelombang yang berdekatan
hampir sama panjang gelombangnya. Dua buah panjang gelombang dianggap berbeda jika jarak minimum antara kedua puncak dari output detektor sinyal lebih rendah dari 80% maksimum. Akurasi panjang gelombang dan presisi. Akurasi panjang gelombang dan presisi merupakan hal yang sangat penting untuk membandingkan hasil pengukuran instrumen antara instrumen yang satu dengan yang lain. Akurasi fotometri dan presisi. Akurasi fotometri dan presisi meliputi penyimpangan cahaya, gangguan, dan penyimpangan. Starlight dapat didefinisikan sebagai cahaya yang terdeteksi karena adanya panjang gelombang yang terletak di luar lebar pita dari panjang gelombang yang dipilih. Starlight menyebabkan bias negatif dalam menanggapi instrumen dan akibatnya adalah faktor pembatas untuk absorpsi, dan dengan demikian konsentrasi yang dapat diukur akhirnya penyimpangan dalam pembaca data absorpsi. Noise. Gangguan ini merupakan ketepatan pengukuran untuk satu pengukuran, mungkin termasuk kesalahan dalam akurasi juga. Kesalahan total pada setiap absorpsi adalah jumlah dari kesalahan karena penyimpangan cahaya dan gangguan, atau gangguan foton dan gangguan elektronik. Kemudian yang terakhir yaitu drift. Penyimpangan drift pada umumnya merupakan hasil dari variasi intensitas lampu antara pengukuran. Perubahan elektronik instrumen juga dapat menyebabkan penyimpangan. Itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon